Makanya wajar ketika orang datang ke Abah Anu, Abah saya banyak masalah. Yang Abah katakan apa? Perbanyak zikirnya. Datang lagi, Bang, saya ekonominya lagi morat-marit. Kata Abah, perbanyak zikirnya. Bang, saya rumah tangganya lagi berantakan. Perbanyak zikirnya. Sebetulnya kenapa Abah menyuruh kita perbanyak zikirnya? Sebenarnya dalam konsep hidup ini, maka ketika kita banyak terus menerus berzikir kepada Allah, maka puncaknya adalah takwa. Jadi puncak daripada zikir adalah takwa. Demikian juga kita puasa sebulan penuh, kan puncaknya adalah takwa. Ketika sudah takwa kepada Allah, puncak dari zikir adalah takwa, maka Allah akan berikan fasilitas. Apa fasilitasnya? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Allah akan turun tangan dalam setiap masalah yang kita hadapi. Allah turun tangan. Oh, kita punya masalah ini, turun tangan. Masalah ini turun tangan. Masalah ini turun tangan. Kemudian apa? Wa razzaqahu min haitsu la yahtasib. Allah akan berikan rezeki dari jalan-jalan yang tidak terduga. Ya mungkin secara akal, secara teori kita pas-pasan penghasilannya. Secara teori kita ya nggak cukup juga untuk anak-anak sekolah untuk ini. Tapi teori. Tapi ketika Allah berikan jalan keluar dari rezeki yang tidak terduga, maka ada aja. Itulah yang namanya ziyadatul khair, keberkahan. Kemudian apa? Lahumul busra fil hayatid dunya. Allah akan berikan kebahagiaan, baik kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Hadirin jamaah rahimakumullah. Ketika ruh dimasukkan ke dalam sang jabang bayi, maka ruh itu ditanya dulu oleh Allah, alastu birabbikum, apakah benar aku ini Tuhan? Ketika ruh sudah mengatakan qalu bala sahidna, jadi ruh itu bisa bicara. Ketika sudah mengatakan qalu bala sahidna, maka ruh itu baru dimasukkan kepada sang jabang bayi. Nah, maka kenapa kita perlu talqin zikir di sini? Sebab ketika kita meninggal, ya, ini talqin zikir. Ini mohon maaf Pak Kiai. Jadi ininya saya ganti talqin zikir. Kenapa kita perlu talqin zikir? Sebab ketika yang namanya husnul khotimah adalah ketika ruh keluar, dia harus membawa kalimat asyhadu an la ilaha illallah. Dia harus membawa kalimat la ilaha illallah. Mangkana akhiru kalami la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang di akhir hayatnya dia ucapkan kalimat la ilaha illallah, dia akan masuk surga. Maka disinilah pentingnya talqin zikir. Ketika kalimat itu ditalqinkan di qalbu kita, maka kalimat itu tidak akan lepas. Nah, ketika ruh ini ya diambil, kita dimatikan, maka talqin zikir ini terus mengikuti sang ruh ini. Inilah yang namanya husnul khotimah. Dan inilah yang namanya pentingnya talqin zikir. Maka talqin zikir bukan main-main. Talqin zikir itu adalah nilai miliaran triliunan rupiah bagi kita. Kenapa? Karena surga itu pada hakikatnya sudah ada di tangan kita. Di sini. Jadi ketika ruh itu keluar, maka yang keluar ya kalimat ismuzat tadi. Kalimat yang menyatu dengan talqin zikir. Nah, saya ganti talqin zikirnya dengan ismuzat yang ada itu ya. Nah, talqin zikirnya, ketika talqin zikir, maka kalimat ini terus menerus, ismuzat ini terus sadar tidak sadar. Jadi ketika kita itu sudah nggak bisa berucap apapun fisik kita, maka yang masih bisa berucap adalah kolbu kita. Kolbu kita ini ismuzat ini mau kita sadar, mau dikatakan boleh katakan diam berzikir, tidak berzikir, tetap aja berzikir. Maka ketika ruh ini keluar, yang keluar adalah ismuzat ini. Inilah yang namanya husnul khotimah. Inilah yang namanya kematian yang indah. Inilah yang namanya kematian yang benar-benar
terindah, dan inilah yang namanya sukses yang abadi. Jadi sukses yang abadi itu bukan kita di dunia ini punya harta benda banyak, bukan. Itu sukses sementara, Pak. Sukses sementara. Tapi sukses yang abadi adalah ketika ruh kita berpisah dari badan kita, dia bisa ucapkan kalimat la ilaha illallah. Nah, kalimat la ilaha illallah yang sudah ditalkinkan ini ismu zat ini apa? Ismu zat ini meskipun satu kata, tapi isinya adalah subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Bahkan 30 juz Al-Quran itu ada di ismu zat tadi. Makanya ini pentingnya kenapa kita harus talqin zikir. Karena yang akan keluar di sini adalah menyatunya ruh dengan kalimat la ilaha illallah tadi, menyatu. Jadi ketika ruh keluar menyatu. Sedangkan dalam hadis dikatakan man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhalal jannah. Jadi hadirin jamaah rahimakumullah, ketika hadirin keluar ruhnya ya, tapi jangan sekarang ya Pak ya. Nanti ketika hadirin jamaah keluar ruhnya, maka sebetulnya surga itu sudah menanti. Maka wajar dalam hadis Nabi dikatakan laisa ahli la ilaha illallah khasyatun min kuburihim wa nusurihim. Orang yang ahli la ilaha illallah ini tidak akan pernah takut di dalam kuburnya, tidak pernah takut ketika bangkit dari dalam kubur. Kenapa? Ya karena tadi ismu zatnya terus mengikuti kita. Makanya jangan sampai keluarga kita tidak ditalqin. Makanya Rasulullah ketika mengatakan laqinu mautakum biqauli la ilaha illallah, talqinkan orang yang mau mati dengan kalimat la ilaha illallah. Talqinkan orang yang mau mati tersebut. Tapi kata sahabat, ya Rasulullah, bagaimana dengan orang yang sehat? Orang yang sehat itu lebih wajib, bahkan lebih wajib. Jadi kayak orang yang sehat itu lebih wajib dan lebih wajib lagi. Tapi bagi orang yang mati ya harus ditalqin. Kenapa? Sebab ketika ditalqin di sebelah kanannya diucapkan kalimat la ilaha illallah. Biar apa? Biar ruh itu ketika dia keluar, maka yang keluar adalah kalimat la ilaha illallah. Tapi bagi orang-orang yang sudah ditalqin, itu yang keluarnya otomatis kalimat itu. Inilah makanya talqin itu kata Rasulullah, bagi orang-orang yang sehat, bagi orang-orang yang masih hidup, itu lebih wajib, lebih wajib, lebih wajib. Kenapa? Karena itulah husnul khotimah itu akan didapatkan bagi orang yang ditalqin. Nah, inilah hadirin jamaah rahimakumullah. Ini semangat kita bagaimana kita harus talqin, sebab talqin itu penting karena Rasulullah sendiri tadi yang mengatakan bahwa man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir hayatnya diucapkan kalimat la ilaha illallah, dia akan masuk surga. Hadirin jamaah rahimakumullah, malam hari ini kita akan kupas bahayanya orang yang tidak mau berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, orang yang tidak mau berzikir kepada Allah atau mengabaikan zikir kepada Allah, maka dia termasuk dari golongan orang-orang yang merugi. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Hai orang-orang yang beriman, janganlah harta-hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari ingat Allah, dari berzikir kepada Allah. Barang siapa yang berbuat demikian, mereka itulah orang-orang yang rugi. Jadi dalam hidup ini maka tidak ada orang yang ingin rugi. Ya, tapi kita jangan banggakan ya ketika kita banyak hartanya, ketika kita banyak anak-anaknya, tapi kita lalai dari berzikir. Kalau kita lalai dari berzikir kepada Allah, maka kita termasuk golongan orang-orang yang rugi. Bahkan nanti di yaumil kiamat, orang-orang yang sudah masuk surga ketika ditanya, ya, bagaimana sudahkah kau dapatkan nikmat? Sudah ya Allah. Lantas apa yang ingin kau ulangi lagi dalam kehidupan ini? Sebetulnya ada suatu saat yang saya kecewa dalam hidup ini. Apa? Yaitu ketika aku di dunia ini, ada suatu saat aku lalai dari zikir kepada-Mu ya Allah. Jadi ketika lalai dari berzikir kepada Allah, maka itulah saat-saat yang sebetulnya ingin diulangi lagi orang yang sudah masuk surga.
Jadi ternyata surga itu nikmat, tapi ada satu kenikmatan ya yang mereka inginkan. Jadi ingin dalam hidupnya itu berzikir seperti Rasulullah ala kulli ahyani, berzikir terus menerus pada Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah hadirin jamaah rahimakumullah, bagi ikhwan thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah, bagi para ikhwan TKN, ini sudah ditanamkan itu. Makanya dalam hidup ini tidak ada lain kata syukur kepada Allah. Kita ditemukan dengan wakil talqin, kita ditemukan dengan mursyid. Itu nilai yang terbesar, Pak. Nilai yang terbesar dalam hidup kita. Nah, kenapa? Karena insya Allah kita tidak jadi orang yang rugi. Kemudian yang kedua, orang yang tidak berzikir itu akan ditimpa kehidupan yang sempit. Wa man aqada dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan barang siapa yang melupakan zikir, ingat kepadaku, maka sesungguhnya baginya adalah kehidupan yang begitu sempit, dan kelak pada hari kiamat ia akan dikumpulkan dalam keadaan buta. Jadi orang-orang yang tidak mau berzikir kepada Allah, ya kelihatannya dia bahagia, tapi bahagianya semu. Ketika kelihatannya dia itu ya hidupnya itu enak, tapi keenakannya adalah semu. Kenapa? Karena ketika dia tidak berzikir, maka Allah yang akan dia berikan kehidupan yang sempit. Karena pada hakikatnya kelapangan, kebahagiaan itu juga Allah juga yang berikan. Wallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihi. Dialah Allah yang memberikan ketenangan, ketentraman kepada kalbu orang-orang yang beriman. Jadi bukan kita cari. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Yaitu orang-orang yang beriman, hati mereka jadi tenang, hati mereka jadi tentram. Ingatlah, hanya dengan berzikir kepada Allah, hati menjadi tenang, hati menjadi tentram. Jadi kalau orang-orang yang tidak berzikir, maka sebaliknya, maka Allah berikan kehidupan yang sempit. Mungkin dia itu rumahnya luas, tapi kalau hatinya sempit, nah bagaimana? Luas tidak akan terasa. Mungkin dia secara keduniaan dia mewah, mobilnya banyak, ininya banyak, tapi sempit. Karena kekayaan sejati itu kata Rasulullah al-hina anin. Jadi kekayaan terjadi ini adalah di dalam hati. Kekayaan sejati itu adalah di dalam hati, di kalbu kita. Semakin kalbu kita terisi, semakin kalbu kita banyak zikirnya, maka semakin kaya hidup kita. Makanya kan orang zikir itu kan enjoy, Pak. Orang zikir itu tenang-tenang saja. Orang zikir itu, para penzikir itu, sebesar apapun masalah, dia tetap tenang, dia tetap enjoy. Kenapa? Karena tadi Allah akan turunkan pertolongan setiap saat. Makanya wajar ketika orang datang ke Abah Abah saya banyak masalah. Yang Abah katakan apa? Perbanyak zikirnya. Datang lagi, Bang, saya ekonominya lagi morat-marit. Kata Abah, perbanyak zikirnya. Bang, saya rumah tangganya lagi berantakan. Perbanyak zikirnya. Sebetulnya kenapa Abang menyuruh kita perbanyak zikirnya? Sebenarnya dalam konsep hidup ini, maka ketika kita banyak terus menerus berzikir kepada Allah, maka puncaknya adalah takwa. Jadi puncak daripada zikir adalah takwa. Demikian juga kita puasa sebulan penuh, kan puncaknya adalah takwa. Ketika sudah takwa kepada Allah, puncak dari zikir adalah takwa, maka Allah akan berikan fasilitas. Apa fasilitasnya? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Allah akan turun tangan dalam setiap masalah yang kita hadapi. Allah turun tangan. Oh, kita punya masalah ini, turun tangan. Masalah ini turun tangan. Masalah ini turun tangan. Kemudian apa? Warazaqahu min haitsu la yahtasib. Allah akan berikan rezeki dari jalan-jalan yang tidak terduga. Ya mungkin secara akal, secara teori kita pas-pasan penghasilannya. Secara teori kita ya nggak cukup juga untuk anak-anak sekolah untuk ini. Tapi teori. Tapi ketika Allah berikan jalan keluar dari rezeki yang tidak terduga, maka ada aja. Itulah yang namanya ziyadatul khair, keberkahan.
Kemudian apa? Lahumul busra fil hayatid dunya. Allah akan berikan kebahagiaan, baik kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Jadi orang-orang yang banyak berzikir ketika sudah sampai puncaknya adalah takwa, Allah akan berikan kebahagiaan dia. Kebahagiaan dunia, kebahagiaan pula di akhirat. Kemudian tidak sampai di situ. Orang-orang yang berzikir itu akan dihapuskan kesalahan-kesalahannya dan dosa-dosanya. Sebab apa? Setiap saat kan masih malaikat keliling, Bu. Malaikat keliling, Pak. Di situ ketika ada majelis zikir, malaikat kumpul. Oh, ayo kesini, kesini, sini. Maka saat itulah malaikat itu bentangkan sayapnya sampai menuju langit bumi. Apa di bentangan tersebut? Tujuannya adalah agar yang berzikir itu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buktinya kita ketika berzikir tenang, Pak, nggak ingat utang. Tapi bukannya nggak bayar utang, tetap nanti habis zikir ya utang nyaur gitu kan. Tapi kita tenang gitu kan, kita nggak ingat masalah-masalah, karena emang rahmat itu turun. Iya, rahmat itu turun. Nah, ketika rahmat itu turun, maka ketika selesai berzikir, apa yang Allah katakan? Aku akan ampuni dosa-dosamu sekalian, dan aku akan ganti kejelekanmu, dosamu dengan kebaikan. Bayangkan, Pak, dosa-dosa kita, kesalahan-kesalahan kita tidak hanya diampuni, akan diganti dengan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini hebatnya orang berzikir. Maka nikmat yang terbesar mana lagi yang harus kita dustakan gitu, kecuali kita ketemu dengan zikir seperti ini. Apalagi bisa zikir yang sampai kayak tadi, zikir yang bisa terbang sampai banyak gitu kan ya, sampai imamnya tersendat-sendat juga gitu kan. Masya Allah. Itu bagus lah, semakin banyak berzikir, semakin banyak bagus gitu kan. Sekali-kali kalau kata Pak Kiai waktu itu, sekali-kali ruh kita terbang ke sana gitu kan dengan banyaknya zikir. Nah, insya Allah. Jadi kita harus berbanyak zikir. Jadi tidak hanya sempit di dunia, tapi di sini apa? Yaumal qiyamati a'ma. Allah akan butakan nanti orang-orang yang tidak mau berzikir kepada Allah, dibutakan nanti di akhirat. Bayangkan, Pak, di dunia saja buta, apalagi kita ketika menuju akhirat. Di dunia buta aja susah. Bapak buta mau jalan-jalan ke mall, misalnya ke Blok M, nanyanya berapa kali? Apalagi nanti di akhirat nggak ada petunjuknya. Siapa yang kita ikuti? Tapi bagi orang-orang yang benci zikir, yang tidak mau zikir, Allah akan berikan dia buta, matanya buta. Tapi jangan katakan sama orang-orang yang nggak mau zikir, kamu nanti buta di akhirat. Jangan, nanti dia marah. Tapi untuk kita saja, oh ternyata sangat berbahaya ketika orang tidak mau berzikir kepada Allah. Kemudian apa? Akan diikuti oleh setan. Wa may ya'sam dzikrur rahman nuqayyid lahu syaitan fahuwa qarin fahuwa lahu qarin. Barang siapa yang berpaling dari berzikir pada Allah, maka kami akan adakan baginya setan, yang setan itu menjadi teman yang selalu menyertainya. Jadi ketika kita tidak mau berzikir, lalai saja dari berzikir kepada Allah, Allah berikan setan. Kalau sudah Allah berikan setan, sudah berikan qarin yang selalu mengikutinya, repot, Pak. Karena setan yang qarin yang mengikuti kita itu qarin yang jahat. Lain dengan Rasulullah. Ketika ditanya Aisyah, ya ketika Aisyah itu kan cemburu, Rasulullah sedang kemana nih? Nah, ketika diikuti, maka Rasulullah tahu, Aisyah, kamu bersama setanmu. Aisyah kaget, ya Rasulullah, apakah saya bersama setan? Ya, semua orang itu bersama setannya. Saya juga bersama setannya, bersama qarinnya. Namun qarin yang mengikuti saya, kata Rasulullah, sudah masuk Islam, makanya dia membantu saya. Tapi bagi kita, qarinnya baru-baru masuk Islam, qarinnya selalu mengganggu kita, membuat kita gelisah, membuat kita resah, membuat kita galau, hidup nggak tenang, ya. Apalagi qarinnya kan sudah benar-benar summa la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an sama'ilihim. Aku akan goda manusia dari depan, dari belakang, dari kanan dan dari kiri. Dari depan apa? Dari depan biar kita tidak percaya dengan adanya akhirat.
Jadi yang namanya akhirat, jadi yang namanya yang gaib-gaib, biarlah kita dirayu, digoda, sudah nggak ada itu akhirat, sudah nggak ada itu yang gaib-gaib surga neraka. Dari belakang bagaimana agar kita digoda masalah keduniaan, ya. Setan itu paling hebat Pak. Kalau goda manusia, godaannya apa? Dibisiki, awas lu nanti kamu jadi orang miskin. Waduh, kalau sudah digodaan, godaan seperti itu sudah kena aja bagi manusia. Sebab manusia kan paling takut miskin, apalagi ibu-ibu. Jangan Bu ya. Iya, ibu-ibu nggak ada yang mau miskin Pak. Sama sebetulnya sama bapak-bapak, tapi terpaksa, gitu kan? Terpaksa harus miskin maksudnya. Nah, nggak mau. Tapi kalau sudah digoda tentang keduniaan, materi, sudah. Makanya wajar ketika mereka punya jabatan, punya pekerjaan bagus, bagaimana dia bisa menumpuk pekerjaan, bagaimana dia bisa menumpuk penghasilan, meskipun penghasilan itu tidak halal. Kenapa? Dibisiki oleh setan supaya kamu tidak miskin. Nah, kemudian dari kanan bagaimana kalau kita pun berbuat baik, silakan berbuat baik, cuma biar tidak sempurna perbuatan kita. Digoda supaya tergesa-gesa, digoda dengan sifat ujub, digoda dengan sifat ria, digoda dengan sifat sum'ah. Terus bagaimana supaya nggak sempurna perbuatan baik kita, supaya di mata Allah nol lagi. Dari sebelah kiri, bagaimana setan itu ya terus menggoda dengan kemaksiatan, terus menggoda dengan dosa. Maka tidak ada celahnya. Kalau sudah masuk korin dalam diri kita, maka tidak ada celah sedikit pun untuk kita bisa membela diri, untuk bisa melawan godaan setan. Maka kita sekali lagi sangat bersyukur Pak. Bersyukurnya apa? Ada zikir khafi di dalam diri kita. Zikir khafi inilah pedang untuk melawan setan yang akan masuk ke dalam diri kita. Jadi pedangnya itu zikir khafi. Nah, kalau tidak diajarkan zikir khafi, kita nggak punya pedang. Tapi ketika sudah diajarkan zikir khafinya di sini, itu padekatnya adalah pedang kita. Pedang. Nah, makanya zikir khafi itu kalau sudah masuk ke dalam diri kita, itu adalah nur ilahi, cahaya Allah. Dia akan mengubah dari orang yang tidak rajin ibadah, dari orang yang malas beribadah, menjadi orang yang rajin beribadah. Dari orang yang kikir akan jadi dermawan. Dari orang yang tadinya itu tidak suka berbuat kebaikan jadi baik. Dari orang yang tadinya emosional jadi penyabar. Itu zikir khafi. Nur ilahi itu akan mengubah dalam diri kita semuanya. Ketika sudah masuk ke sini, maka itu akan diubah dengan zikir khafi itu. Maka zikir khafi ini sangat luar biasa. Dan pada penghujungnya adalah tadi, ketika ruh kita keluar, maka zikir khafi itu masih terus berjalan. Makanya Pak, ini ada suatu pengalaman Pak di Jamaah Qalbun Salim. Ini ada orang ya pemandi jenazah. Dia itu suka memandikan jenazah Bu. Alhamdulillah beliau sudah jadi ikhwan TKN. Gara-garanya begini. Jadi ketika Covid kemarin, dia itu mandikan jenazah. Kata dia, di Villa Mutiara Gading ini ada 5 jenazah yang jenazahnya sangat bagus. Padahal dia sudah puluhan, ratusan kali mandikan jenazah. Tapi 5 orang yang sangat bagus jenazahnya. Di antaranya apa? Adalah ikhwan TKN. Dia lihat ikhwan TKN semuanya pada kena Covid Pak. Tapi alhamdulillah kata dia lolos dari Covid. Dan ketika dimandikan, ketika dikafani, itu enak sekali. Ini orang amalannya apa begitu ya? Kok bisa seperti itu? Lantas dia nanya-nanya, ternyata dia ikut zikir Thariqah Qadiriyah Sabaniyah. Lantas dia pun minta talqin zikir. Alhamdulillah beliau dibawa ke sini dan ditalqin oleh Pak Kiai Waqif. Dia talqin, alhamdulillah jadi pengikut kita. Dan dia ceritakan, ternyata orang-orang Thariqah, orang-orang TKN itu meninggalnya itu bagus, beda dengan orang yang bukan Thariqah. Jadi mudah mayatnya itu diurus. Ya. Kalau ingin percaya, kalau mau bukti silahkan meninggal dulu. Nanti kita coba lihat bagaimana nih, benar enggak nih. Sebab kalau kata Ustaz Andika itu belum hakul yakin. Kalau masih ilmu yakin itu ya belum, harus hakul yakin dulu baru kita yakin gitu ya. Jadi tapi insya Allah Bu, itulah hebatnya orang-orang Thariqah.
Dan yang lebih hebat lagi begini Pak, ternyata dalam hal talqin zikir itu suatu kejadian, dia itu seorang hebatlah di sebuah perbankan. Dia itu kalau ditalqin oleh orang lain, dia nggak mau baca la ilaha illallah itu, la ilaha illallah, di kupingnya berapa kali pun nggak mau baca. Si orang tadi, pejabat bank tadi ketika mau meninggal dunia. Namun ketika saudaranya sudah ditalqin zikir, ya, dia ucapkan la ilaha illallah, dia mau ikut. Tapi kalau orang yang belum ditalqin, yang ngucapin itu dia nggak mau ikut. Makanya ketika dia ditalqin, tidak mati lagi, gitu kan ya, dipanggil terus teman saya tadi, ini mau meninggal lagi nih, koma lagi, datang lagi nih. Nah, akhirnya disuruh datang terus untuk nalkin. Sebab ketika yang nalkin sudah ditalkin zikir, rupanya bisa nyambung. Nah, jadi ternyata luar biasanya ruh yang sudah ditalkin itu. Hadirin jamaah rahimakumullah, maka ketika kita lalai dari berzikir kepada Allah, maka setan itu akan selalu mengikuti kita. Wa ya'zandzikr rahmanu qayyid lahu syaitan fa huwa qarin. Tapi alhamdulillah sekali lagi kita sudah diajarkan zikir khafi. Maka kenapa sih kita mesti zikir banyak-banyak seperti ini? Karena zikir banyak itu pada hakikatnya adalah menghidupkan khafi kita. Jadi semakin banyak kita berzikir dalam jumlah ratusan ribuan kita zikir, itu nanti khafi itu akan terus bergerak, Pak. Kalau zikirnya masih 165 agak lama. Ya, bergerak bisa juga, tapi agak lama. Makanya kalau TGN di sini kan kalau kupat butuh latihan. Habis asar 2000, habis subuh 1000. Nah, di film Mutiara Gading sama Pak, di Kolbun Salim kita ikuti yang di sini. Ayo setiap hari Sabtu kita zikir dari mulai subuh sampai Isra, ya, sampai Jimud, kita semuanya kita zikir, alhamdulillah. Kita di TGN seperti itu, di sana kita bimbing, ayo kita punya minimal seminggu sekali kita banyakin zikir kita. Tujuannya apa? Biar kita hidup sininya, biar makin terasa, biar kita makin cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab kalau sudah terasa di sini, maka kita pun akan semakin bisa menghayati. Oh, kita semakin berterima kasih kepada wakil talqin, kita akan semakin berterima kasih kepada Sang Mursyid. Oh, ternyata Abah Anung sangat luar biasa, dan alhamdulillah kita ditemukan dengan zikir yang seperti ini. Tapi ketika belum masuk, ya, belum begitu terasa, ya masih bayangan, wah bagaimana nih, bagaimana. Nah, tapi insya Allah Pak, ketika kita latih zikir khafinya dengan zikir yang banyak tadi, maka ketika terus menerus, itulah pedangnya kita, pedang untuk menghadapi setan yang akan masuk pada diri kita. Ya, dicontohkan ketika ada orang ya lagi sholat, sampingnya itu tidur, iblis masih di luar masjid. Ketika Rasulullah datang, iblis, kamu tumben nggak ganggu, biasanya kamu senang ganggu orang yang sholat. Kan iblis paling senang Pak ganggu orang yang sholat. Buktinya apa? Buktinya kalau kita lagi sholat, ya semuanya kan langsung ketahuan, kuncinya di mana, ininya di mana, duitnya di mana. Itu kan pernah. Jadi pernah suatu saat Imam Abu Hanifah ini ngerjain setan Pak. Ngerjain setannya begini, ada muridnya yang nanya, Syekh, saya tidak tahu, lupa emas saya itu ditaruh di mana. Dia tanya kepada Syekh, ya Imam Abu Hanifah. Maka dijawab oleh Imam Abu Hanifah, ya udah, kamu ambil air wudu, kamu sholat ya. Nah, setelah Allah Akbar. Oh iya, saya tahu, iya di sini. Gitu. Jadi belum sempat selesai sholatnya langsung tahu. Kerjain aja setan begitu katanya. Jadi itu rupanya cara kerjain setan. Ya, tapi ibu jangan kerjain begitu ya Bu ya. Belum tentu setannya nipu nih kan. Nah, setannya udah tahu nih ibu mau nipu. Jangan nanti nggak jadi dikasih tahu. Tapi itulah ya bagaimana hebatnya iblis. Tapi ketika iblis ya mau menggoda orang yang sholat, dia itu takut. Saya takut kepada orang yang lagi tidur. Kaget Pak di situ. Saya takut kepada orang yang lagi tidur. Kenapa? Karena orang yang lagi tidur itu hobinya sudah jalan. Demikian juga ketika Rasulullah ya berkata, aina tanamani walayanamu qalbi. Sesungguhnya hatiku ya, sesungguhnya mataku tertidur, tapi hatiku nggak pernah tertidur. Hatinya Rasulullah nggak pernah tertidur. Kenapa? Karena selalu setiap denyutan jantung itu, setiap denyutan, setiap detakan jantung itu dia zikir kepada Allah Subhanahu wa taala.
Nah, zikir inilah yang zikir khafi ini, dan zikir khafi ini diajarkan silsilahnya dari Rasulullah kepada Abu Bakar. Nah, ini maka teruskan perbanyak zikir kita biar zikir khafi itu makin bisa kita rasakan. Kemudian apa? Tergolong orang-orang yang munafik. Jadi orang yang tidak mau zikir, dia itu tergolong menjadi hamba-hamba Allah yang munafik. Nah, munafik, kalau sudah munafik ini sangat berat. Sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah. Innal munafiqina yukhadi'un Allah, dan Allah akan membalas tipuan mereka. Dan mereka itu apabila berdiri sholat, berdiri dengan malas. Mereka bermaksud ria dengan sholat itu di hadapan manusia. Dan tidaklah mereka berzikir kepada Allah kecuali zikir yang sedikit. Kecuali zikirnya itu orang-orang munafik itu sedikit. Jadi kalau kita nggak mau dikatakan munafik, ya zikirnya banyak. Tapi alhamdulillah kalau zikirnya sudah banyak, ya kita tidak munafik lagi. Makanya sebetulnya kalau mau ngutangin uang sama orang-orang yang berzikir itu enak. Kenapa? Karena janjinya pasti ditepati, Pak. Kalau enggak ya paling ngeler dikit lah ya. Kenapa? Kalau orang munafik itu kalau janji kan nggak ditepati. Nah, maka ketika tergolong orang-orang yang sedikit zikirnya, maka dia tergolong orang yang munafik. Nah, orang-orang yang thariqah Qadhi Naqsabandiyah sangat luar biasa, sebab satu kali detakan zikir khafi itu nilainya adalah 70 kali. Jadi kalau kita di sini satu kali, maka nilainya 70 kali dari zikir lisan. Maka ibarat terus perbanyak, itu banyak zikir. Maka kalau orang-orang yang tidak mau zikir atau zikirnya sedikit, dia hanya zikirnya setelah habis sholat saja, dia wiridnya, ya kadang-kala juga sholat kan tertentu aja, paling maghrib sama subuh. Kalau udah isya, duhur, asar kan males-malesan juga wiridnya. Nah, orang-orang yang situlah maka bisa tergolong jadi orang-orang yang munafik, zikirnya sedikit. Kemudian menjadi orang-orang yang zalim. Jadi orang-orang yang tidak mau berzikir kepada Allah, maka dia termasuk orang-orang yang zalim, orang-orang yang melarang. Nah, orang-orang yang melarang, orang-orang yang berzikir di masjidnya Allah, maka dia itu sangat luar biasa ancamannya. Apa ancamannya? Allah akan hinakan dia di dunia, dan juga Allah akan hinakan dia di akhirat. Nah, ini bahayanya orang yang anti zikir. Maka orang-orang yang tidak mau berzikir, dia diberikan ancaman oleh Allah, aku akan hinakan dia di dunia dan juga dihinakan di akhirat. Bahaya, Pak. Makanya kita sangat sekali bersyukur bahwa kita pun menjadi hamba-hamba Allah yang berzikir di masjid-masjidnya Allah. Kenapa sih bisa sampai begini? Sebab dalam hadis Nabi dikatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sangat senang kepada orang-orang yang berzikir di masjid-masjidnya. Jadi kalau hadirin jamaah rahimahumullah, hadir dari mana saja ke Al-Mubarak ini, maka Allah itu sangat senang. Saking senangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka diibaratkan bahwa seorang pedagang atau seorang pengembara, dia itu kehilangan kendaraannya, kehilangan bawaannya, dan setelah itu tahu-tahu ketemu lagi. Ibaratnya begini, ibu mudik gitu kan ya, di tengah jalan mobilnya hilang gitu kan. Wah, mobilnya hilang, barang-barangnya hilang. Tahu-tahu ketemu lagi. Senangnya bukan main kan, Bu? Begitu juga Allah kepada orang-orang yang berzikir seperti ini. Itu senangnya, saking senangnya Allah seperti itu. Maka ketika ada orang yang melarang, jangan zikir di masjid, jangan berzikir. Nah, maka Allah itu sangat murka. Aku akan hinakan dia di dunia, dan aku akan hinakan dia di akhirat. Jadi tidak hanya dunia saja, akhirat saja akan dihinakan. Makanya kalau kita sudah zikir, ya sudah, yang penting istiqomah. Mau orang bilang apa, ternyata Allah suka. Yang penting Allah suka. Mau orang lain cuek, mau orang lain ini, biarin aja ya. Anjing menggonggong, kafilah tetap berlalu. Nah, itu hadirin jemaah. Kemudian yang keenam, akan tersesat hidupnya bagi yang tidak bagi yang membaku hatinya, tidak mau berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Afaman sarahallahu sadran lil Islam fa huwa ala nuri min rabbih
Nah, di sini maka apakah orang-orang yang dibukakan Allah hatinya untuk menerima agama Islam lalu ia mendapat cahaya dari Tuhannya sama dengan orang-orang yang membatu hatinya, maka kecelakaanlah besarlah bagi mereka yang telah membatu hatinya untuk berzikir kepada Allah. Nah, jadi orang-orang yang tidak mau berzikir di sini maka dia tergolong orang-orang yang mendapatkan kesesatan yang nyata, ya. Ulaika fi dhalalin mubin. Mereka itulah dalam kesesatan yang nyata. Jadi orang-orang yang tidak mau berzikir maka itulah orang-orang yang sesat. Sebab apa? Hati kita pada hakikatnya banyak penyakitnya. Innal quluba la tasda'u kama tasda'u bi wajala Allah. Kalbu kita banyak penyakitnya. Ada penyakit riya, iri hati, dengki, ujub, sombong, susma, dusta, munafik, itu banyak sekali. Dan tidak ada lain pembersihnya adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Allah, jika hatimu tidak engkau bersihkan, maka engkau termasuk golongan orang-orang yang rugi. Sebab hati ini, kalbu ini, ketika kita berbuat salah, ketika kita berbuat dosa, maka ada titik hitam. Salah lagi, dosa lagi, ada titik hitam. Salah lagi, dosa lagi, ada titik hitam. Semakin banyak titik hitam, maka hubungannya dengan Allah adalah semakin baik. Cahaya Allah tidak mudah masuk ke dalam diri kita. Kenapa? Karena tertutup kalbu kita. Maka kata Rasulullah, likulli shay'in shaqalan wa shaqalatul qulub zikrullah. Hanya bisa dibersihkan dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah sangat murka ketika orang itu sudah keras hatinya namun dia tidak mau berzikir kepada Allah, maka Allah katakan itu orang sesat dan sesat senyata-nyatanya.